Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sir Haibar pada mata pelajaran TIK. Selamat pagi dan semoga kita sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Sir Haibar. Di sini kita akan membahas mengenai kecerdasan manusia dan komputer. Pernahkah kamu bermain catur melawan komputer? Menang atau kalah? Mungkin kamu pernah menang ataupun sebaliknya selalu kalah melawan komputer. Pada permainan catur ataupun permainan yang lainnya, komputer terlihat sangat cerdas hingga kadang kamu sulit untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, sering komputer disebut sebagai otak elektronik. Akan tetapi, apakah komputer benar-benar dapat berpikir seperti otak manusia? Mari kita bandingkan. Sebelum memulainya, mari kita bandingkan bagaimana otak manusia dan komputer bekerja. Kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia ini terdiri atas sel-sel khusus yang disebut neuron. Atau dikatakan otak manusia itu terdiri atas sel-sel khusus yang disebut neuron. Sel-sel neuron ini saling bekerja sama untuk memproses informasi dan merespon suatu aksi. Beda halnya dengan komputer. Otak dari komputer disebut microprocessor. Disinilah letak perbedaannya. Oke? Di dalam kecerdasan manusia itu ada beberapa aspek. Yang pertama, kreativitas. Yang kedua, tidak memerlukan software. Dan yang ketiga, ide orisinil. Kecerdasan manusia itu manusia berpikir secara kreativitas. Beda halnya dengan komputer. Komputer sudah diprogram dan dia tidak memiliki inisiatif, melainkan diprogram, disetting sebagaimana mungkin oleh pemiliknya atau usernya. Selain itu juga, kecerdasan manusia tidak memerlukan software. Manusia atau otak manusia tidak memerlukan perangkat tambahan untuk menjalankan suatu pekerjaan ataupun suatu perintah. Beda halnya dengan komputer. Komputer harus menggunakan software ataupun hardware untuk menjalankan sebuah program ataupun menjalankan sebuah pekerjaan. Dan terakhir, dalam kecerdasan manusia itu, manusia memiliki ide yang orisinil, tidak dapat diubah-ubah, melainkan ada tetap pendiriannya. Beda halnya dengan komputer yang suatu saat bisa diupdate, bisa diupgrade, dan ataupun maintenance. Jika cerdas, berarti memiliki daya ingat yang baik. Komputer juga lebih cerdas dari manusia, tapi komputer dapat menyimpan seluruh koleksi buku yang ada dalam suatu perpustakaan. Mari kita bahas mengenai kecerdasan buatan ataupun komputer. Biasa disebut dengan artificial intelligence. Pernahkah kamu menghafal sebuah buku yang sangat tebal? Nah, sekarang bagaimana jika cerdas berarti dapat membuat keputusan sendiri? Ternyata manusialah yang jauh lebih cerdas. Ya, komputer hanya dapat menghitung dan mengolah informasi berdasarkan perangkat lunak ataupun software yang digunakannya. Manusia tidak perlukan perangkat lunak ataupun perangkat keras. Manusia dapat menghitung, mengolah informasi, dan membuat keputusan dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Ya, bertolak belakang dengan kecerdasan komputer. Memang, kecerdasan komputer itu memiliki daya ingat yang akurat tergantung kapasitas memori yang dia punya. Begitu juga
untuk menyimpan sebuah informasi yang banyak, ya. Tapi lagi-lagi memerlukan sebuah kapasitas memori untuk menyimpan informasi ataupun apapun itu. Ya, beda halnya jika kapasitasnya sedikit, maka sedikit juga lah informasi ataupun data yang disimpan oleh komputer. Tetapi jika kapasitasnya banyak, maka banyaklah yang dapat disimpan, baik informasi ataupun data tersebut. Itulah kecerdasan dari komputer. Dan aspek-aspeknya ini, ketiga aspek ini ada daya ingat akurat, menyimpan informasi dalam jumlah banyak, dan kecepatan berpikir. Ya, kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence ini dalam komputer memang memiliki kecepatan berpikir. Beda halnya dengan manusia. Tetapi kita tidak boleh menjudge bahwa manusia itu tidak bisa cepat berpikir. Salah, karena ada manusia yang cepat berpikir dan ada yang manusia lambat berpikir tapi memiliki ide-ide ataupun kreativitas yang sangat cemerlang. Jadi kalau kita melihat perbedaannya dan perbandingannya memang sangat berbeda antara kecerdasan buatan dengan kecerdasan manusia. Tapi dalam setiap aspek memiliki sebuah keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dan kelemahan itulah yang saling melengkapi dan saling mengisi. Makanya teknologi itu saat ini berkembang, terus maju, dan tidak pernah mundur. Dan dalam kesimpulannya, manusia dalam sistem komputer itu berperan sebagai brainware, yaitu manusia dan ilmu pengetahuan yang bekerja dan saling berhubungan. Ya, yang saya katakan tadi, saling berhubungan, saling mengisi, dan saling berketerkaitan. Oke, begitulah penjelasan tentang artificial intelligence dan perbandingan ataupun perbedaan antara kecerdasan manusia dengan kecerdasan buatan. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.